Boneka di loteng. Malam itu, hujan turun deras. Angga baru saja pindah ke rumah peninggalan kakeknya, sebuah rumah tua di pinggiran kota yang sudah lama tak dihuni. Debu tebal menutupi hampir setiap sudut, dan bau kayu lapuk menyelimuti udara. Setelah seharian membereskan kamar dan ruang tamu, ia memutuskan untuk naik ke loteng, mencari barang-barang lama yang mungkin masih berguna. Dengan langkah hati-hati, ia menaiki tangga kayu tua yang berderit di setiap injakan. Di dalam loteng yang gelap dan pengap, ia menyorotkan senter ke sekeliling. Kardus-kardus usang bertumpuk di sudut. Beberapa perabot tua dibiarkan begitu saja. Dan di antara barang-barang berdebu itu, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah boneka tua duduk di atas kursi goyang. Boneka itu berwajah pucat dengan mata kaca besar yang tampak mengawasi. Pakaiannya usang dan sobek di beberapa bagian, tapi yang membuat Angga merinding adalah senyumannya yang seperti dipaksakan. "Kok serem banget sih?" gumamnya. Ia mengangkat boneka itu dan meletakkannya di sudut ruangan, jauh dari pandangan. Namun, saat hendak turun, ia merasa sesuatu yang janggal. Seperti ada suara langkah kaki kecil yang mengikuti di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Dengan sedikit gelisah, Angga kembali ke kamarnya dan mencoba tidur. Namun, tengah malam, suara aneh membangunkannya. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki kecil terdengar dari loteng. Ia membuka matanya lebar-lebar. Dada terasa sesak oleh ketakutan yang tiba-tiba muncul. Pasti cuman imajinasi, pikirnya, mencoba mengabaikan suara itu. Namun, langkah kaki itu semakin jelas, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di atasnya. Akhirnya, dengan jantung berdebar, ia mengambil senter dan berjalan menuju loteng. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Dengan satu tarikan napas dalam, ia mendorong pintu loteng hingga terbuka perlahan. Gelap. Hanya suara hujan di luar yang masih terdengar. Ia menyorotkan senter ke dalam. Seketika, bulu kuduknya meremang. Boneka yang tadi ia letakkan di sudut, kini duduk di tengah lantai, menghadap langsung ke arahnya. Mulutnya terasa kering. Ia yakin betul tidak ada orang lain di rumah ini. Saat itu juga, suara tawa kecil menggema di sekelilingnya. Lampu senter mulai berkedip-kedip, membuat suasana semakin mencekam. Dalam kilatan terakhir cahaya, Angga melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Boneka itu kini berdiri dan tersenyum lebar ke arahnya. Seketika, pintu loteng tertutup sendiri dengan keras. Angga berusaha membukanya, tapi tidak bisa. Suara langkah kaki mulai mendekat. Perlahan, satu persatu. Suara tawanya semakin keras. Layar gelap. Hanya tersisa suara napas terputus-putus dan jeritan panjang sebelum semuanya menjadi sunyi.